Aparat penegak hukum didesak untuk segera menindak pondok pesantren Al Zaitun yang diduga mengajarkan ajaran sesat. Kiai Haji Atian Ali, aparat harus segera tindak Al Zaitun. Yang nggak pernah ikut bangun, nggak pernah ikut mendanai, apalagi nyumbang, apalagi ini, kok mengambil alih? Ya mbok ngoco, bercermin sana. Mazhab apa itu? Mazhab garong. Nah, ini yang ngaku ulama. Ulama apa iku rek? Setelah menampilkan soft nisa itu berdamping-damping dan kadang-kadang di soft depan, ini besok Center of Education di Az-Zaitun ini mau menampilkan nisa untuk jadi khotib di Jumat. Jadi saya sangat menyesalkan ada pesantren yang mengajarkan aneh-aneh kayak begitu itu. Betul sekali. Lebih-lebih sebentar lagi kalau khotibnya perempuan, Jumatannya tidak sah. Aturan dalam Islam toleransi yang indah. Satu, perhatikan dengan makna tadi. Baru muncul la a'budu ma ta'budu. Aturan Islam pertama terkait dengan toleransi, kita tidak diperkenankan, tidak boleh ikut-ikutan a'bud, diartikan dengan menyembah. Fokus ya. Kalau hanya menyembah, itu ibadah namanya. Tapi kalau sudah bentuknya progresif kata kerja, bukan cuma ibadahnya, tapi segala hal yang terkait dengan proses ibadahnya. Misal, maaf ya, saya ambil contoh dulu ya. Misal, ada salah satu umat ya di Indonesia ataupun di dunia yang ibadahnya misalkan punya tempat khusus ya. Misal di hari, kalau besok hari apa? Hari Ahad, mereka menyebut dengan minggu, nanti saya jelaskan kapan munculnya minggu ini. Misal, mereka ibadah, aturan Islamnya indah. Pertama, bagi kita orang Islam, itu kata Al-Quran, tidak boleh ikut-ikutan prosesi penyembahan yang berlangsung di tempat mereka. Hari apapun, dan bagaimanapun cara ibadahnya. Yang menarik kalimatnya menggunakan kata kerja, bukan pada prosesnya saja. Ya. Ingat, artinya apa? Semua proses yang terkait dengan ibadah ini, baik ikut ke tempat ibadahnya, baik kemudian misalnya ikut-ikutan dalam atributnya, baik itu kemudian misalnya ikut-ikutan menyediakan hal terkait ibadahnya. Kata Nabi, cukup bagi umat Islam, tidak boleh ikut-ikutan yang seperti itu. Tidak mendengar ucapan itu, tapi entah ya kalau yang lain mendengar ucapan itu. Kalau mazhab itu kan cara pandang, kalau bagi agama menurut satu orang yang ahli tentang ilmunya, tentang amalannya mengenai pelaksanaan Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bapaknya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali dalam agama Islam. Kalau dia katanya mazhab Bung Karno bukan karena keagamaan, ya mazhabnya itu untuk kebangsaan. Bagi dia mungkin, saya nggak tahu juga, mungkin untuk kebangsaan dia memakai mazhabnya Bung Karno, kecintaan terhadap bangsa dan negara. Nah itu Bung Karno kan kecintaan bangsa dan negara dengan polanya. Tapi kalau ucapannya mazhab tentang pelaksanaan ibadah dan cara berpikir keislaman, saya nggak mendengar. Kalau yang itu ya mungkin aja, karena saya lihat dia betul-betul melaksanakan itu, kecintaan bangsa dan tanah air itu. Ya cinta kepada Bung Karno dia tunjukkan. Dan Jumatannya tidak sah berarti dosa apa pahala? Dosa, Pak. Ya dosa lah. Jadi laki-laki jangan mau dikadali. Hei para laki-laki, kalian kalau lihat ada khutbah Jumat yang khutbah perempuan mentua mulia wis. Soalnya ini ajaran agama yang satu tidak ada contohnya, dua sepakat ijma ulama semuanya bahwa khotib itu harus laki-laki. Khotib Jumat loh ya. Betul. Kalau khotib selain Jumat memang tidak ada dalam kitab perempuan. Tidak ada, tapi andai kata ada ya sebenarnya wanita. Tapi kalau Jumat tidak bisa. Wong perempuan tidak wajib Jumatan kok. Kalau yang saya mengikuti selama ini, saya ikut sholat berjamaah bersama para siswa. Sholat subuh khususnya, sholat subuh itu mereka semuanya sholat subuh. Semua siswanya di masjidnya di situ. Masjid yang lama, bukan yang besar sekarang ini. Saya lihat sama, nggak ada dia bedanya. Azannya, berbedanya itu bukan berbedanya yang
yang dikatakan itu ngarang. Dia sholatnya mengikuti bagaimana pada waktu Bilal bin Rabah. Keberadaan pesantren itu lahir dan ada dari kepentingan politik pada zaman Orde Baru. Gak ada alasan aparat membiarkan. Kalau 21 tahun lalu sejauh kita ketahui itu ada kepentingan politik pada masa Orde Baru, masa mau terus dibiarkan, ujar Ketua Forum Ulama Umat Indonesia Kiai Haji Atian Ali melalui sambungan telepon Selasa 30 Mei 2023. Dia menyoroti beberapa praktek ibadah di Al Zaitun yang viral beberapa waktu lalu seperti sholat bercampur dengan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu peristiwa dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Al Zaitun yang terjadi ke beberapa tahun ke belakang. Apakah nggak cukup bukti-bukti segera diambil tindakan oleh aparat dan pemerintah, kata dia. Kiai Haji Atian Ali melihat tidak terdapat alasan lagi pemerintah dan aparat membiarkan pesantren Al Zaitun, apalagi diduga banyak orang yang telah menjadi korban tersebut. Intinya kita melihat pemerintah dan aparat gak ada alasan lagi membiarkan Al Zaitun dengan ajaran itu, ujar dia. Dia pun berharap Kementerian Agama untuk lebih fokus menyelesaikan permasalahan tersebut dan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Berharap masa Kemenak berbeda dengan MUI, ujar dia. Terpisah saat dikonfirmasi terkait laporan dugaan pelecehan seksual yang terjadi di pesantren Al Zaitun, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengaku belum menerima laporan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di Al Zaitun dalam kurun waktu dekat ini, namun hanya ada laporan terdahulu. Belum ada laporan baru kecuali laporan yang lama, kata dia. Dia mengaku laporan lama tersebut telah dihentikan karena kurang bukti. Saya lupa data tahunnya, tapi kasus tersebut dihentikan karena kurang bukti, ujar dia. Keberadaan pesantren itu lahir dan ada dari kepentingan politik pada zaman Orde Baru. Gak ada alasan aparat membiarkan. Kalau 21 tahun lalu sejauh kita ketahui itu ada kepentingan politik pada masa Orde Baru, masa mau terus dibiarkan, ujar Ketua Forum Ulama Umat Indonesia Kiai Haji Atian Ali melalui sambungan telepon Selasa 30 Mei 2023. Dia menyoroti beberapa praktek ibadah di Al Zaitun yang viral beberapa waktu lalu seperti sholat bercampur dengan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu peristiwa dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Al Zaitun yang terjadi ke beberapa tahun ke belakang. Apakah nggak cukup bukti-bukti segera diambil tindakan oleh aparat dan pemerintah, kata dia.